Nah, berikutnya teman-teman, apa yang terjadi ketika mereka mempunyai masalah dalam hidup dia atau berkonflik dengan seseorang? Yang pertama, untuk BPD. Ketika seorang BPD berkonflik dengan seseorang, nah ini yang teman-teman harus tahu ya. Salah satu yang menjadi ciri khas dari seorang BPD itu adalah namanya splitting. Splitting itu artinya hitam dan putih. Jadi begini, ketika seorang BPD gitu ya, dia berkonflik dengan seseorang yang mengakibatkan trigger BPD dia itu muncul, dia akan melakukan splitting. Splitting itu artinya adalah bahwa dia akan memandang sesuatu itu dari hitam dan putih. Ya, artinya begini teman-teman. Kamu bisa saja menjalin hubungan sudah lama dengan seorang BPD. Kamu bisa saja tidak melakukan kesalahan apapun kepada seorang BPD. Tetapi suatu hari, ketika kamu misalnya melakukan sebuah kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, ya, dan itu men-trigger dia akan langsung memandang kamu dari sisi hitam. Kita kan tahu kan sebenarnya hidup ini nggak bisa hitam dan putih kan? Ya. Nggak ada orang yang sebenarnya completely jahat, nggak ada orang yang completely baik sebenarnya. Nggak ada orang yang sebenarnya benar-benar hitam dan putih sebenarnya. Semuanya sebenarnya kan abu-abu. Tapi bagi seorang BPD, ya, ketika dia memandang konflik dengan seseorang, ya, dia akan memandang itu dari hitam dan putih. Artinya adalah bahwa ketika kamu misalnya melakukan kesalahan kepada dia nggak akan lihat lagi yang dulu-dulu, teman-teman. Dia tidak akan memperhitungkan lagi yang dulu-dulu tersebut ketika kamu melakukan kebaikan kepada dia. Dia akan langsung mencap kamu sebagai seseorang yang jahat atau berada di area hitam. Itu salah satu ciri khas yang paling kelihatan dari seorang BPD, yang dinamakan splitting. Nah, kalau seorang NPD, kita tahu gitu ya, ketika dia berkonflik dengan seseorang, dia selalu merasa diri dia yang harus menjadi pemenang. Dia akan berusaha menghancurkan orang tersebut, dia akan berusaha menyingkirkan orang tersebut, dia akan melakukan apa saja supaya dia menjadi seorang pemenang. Ya, ketika dia berinteraksi dengan seseorang, dia bisa saja mengambil apapun dari orang tersebut, dan kemudian dia bisa saja meninggalkan orang tersebut tanpa merasa bersalah. Jadi, kalau kita misalnya mau menggambarkan itu sedikit bahwa BPD itu melihat dari soal benar dan salah, ya. NPD itu nggak melihat dari benar dan salah, tapi soal kuat dan lemah. Dia ingin selalu menjadi yang paling kuat. Yang berikutnya teman-teman, ini soal apa yang terjadi ketika misalnya seorang BPD atau seorang NPD itu berada dalam keadaan terdesak dalam hidupnya. Artinya begini, ketika mereka berinteraksi dengan supply-nya atau caregivers-nya, ya kan tidak selalu semuanya berjalan baik. Pertanyaannya adalah kalau supply-nya meninggalkan mereka atau berusaha meninggalkan mereka, apa yang terjadi? Kalau untuk BPD, teman-teman, ketika misalnya nih, ya, caregivers atau perawatnya dia, itu kemudian udah nggak tahan, nggak sanggup untuk merawat dia, dan mau meninggalkan dia misalnya. Atau secara ekstrim memang memutuskan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Seorang BPD, teman-teman, dia itu bisa saja berubah menjadi mandiri loh. Ya. Jadi ketika misalnya memang caregivers-nya kemudian meninggalkan dia itu bisa saja merubah dirinya dan melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tidak bisa lakukan. Jadi seorang BPD itu ketika dia terdesak, dia justru bisa menjadi seseorang yang mandiri, gitu ya. Nah, kalau NPD guys itu beda lagi. Ketika seorang NPD merasa terdesak, gitu ya, dan supply-nya benar-benar mau meninggalkan dia, NPD yang kita tahu adalah seseorang yang arogan dan ingin selalu menang, dia bisa saja kemudian merubah diri dia sejenak untuk kemudian meminta maaf dan memohon kepada supply-nya untuk tidak meninggalkan dia. Bagi teman-teman yang korban NPD pasti tahu kan gitu ya, ketika misalnya kalian sudah merasa muak sekali dengan seorang NPD dan segala manipulatifnya dia udah nggak berhasil, dia bisa saja tiba-tiba kemudian minta maaf kepada kalian dan melakumi kalian kembali. Itu yang dilakukan seorang NPD ketika dia dalam keadaan terdesak. Mungkin ada yang berkata begini, Bang, bukankah NPD itu nggak pernah mau mengakui salah? Iya, dia ketika meminta maaf itu hanya respon ketika dia terdesak untuk mendapatkan keinginan dia supaya supply-nya tidak pergi. Di dalam hati dia sebenarnya juga nggak mau ngakui bahwa dia bersalah, gitu ya. Minta maaf bagi dia hanya sebuah alat untuk mendapatkan kembali keinginannya dia. Berikutnya, ketika misalnya seorang BPD atau NPD itu ditanya, gitu ya, dan mereka menjawab dengan jujur. Ketika kamu bertanya sama mereka bahwa ketakutan terbesar kamu itu apa sih, gitu ya. Seorang BPD itu mungkin akan menjawab bahwa saya takut bahwa saya itu adalah seseorang yang tidak pantas dicintai. Saya takut bahwa saya itu akan ditinggalkan. Saya takut bahwa saya itu akan diabaikan. Ya. Nah, itulah juga salah satunya teman-teman, kenapa seorang BPD itu
Sebenarnya mereka tuh bisa saja menjadi mandiri. Tetapi mereka takut ketika mereka menjadi mandiri, caregivers-nya atau perawatnya mereka justru akan meninggalkan mereka. Jadi sikap mereka yang tidak mandiri tersebut terkadang memang mereka sengaja supaya mereka itu tidak ditinggalkan. Ya, kalau NPD, ya, kalau mereka menjawab jujur ketakutan apa sih yang mereka sebenarnya rasakan, mereka takut bahwa orang-orang tahu bahwa mereka itu sebenarnya punya rasa insecure di dalam diri mereka. Mereka takut bahwa orang-orang akan tahu bahwa mereka itu sebenarnya tidak sehebat yang mereka tampilkan. Di dalam hati, mereka tuh merasa bahwa mereka itu produk yang tidak bagus. Dan mereka takut bahwa orang-orang akan mengetahui hal itu. Dan selain itu, mereka takut bahwa orang-orang akan membongkar semua topeng mereka yang selama ini mereka tampilkan di depan banyak orang. Dan yang terakhir teman-teman, perbedaan BPD dan NPD itu, kita memandang dari sisi yang lain dulu ya. Bahwa bagaimana kontribusi mereka terhadap orang-orang sekitar mereka atau terhadap dunia. Ya. Seorang BPD itu kan kita tahu, mereka lekat dengan kerapuhan. Mereka sebenarnya mencari unconditional love di dalam kehidupannya mereka. Banyak sebenarnya penderita BPD itu teman-teman yang jadi perekat di dalam keluarga mereka. Jadi dengan kerapuhan mereka itu justru merekatkan keluarganya mereka. Sehingga banyak kita ketemui kan penderita BPD itu yang terlihat sangat rapuh gitu ya. Dan membuat seluruh anggota keluarga itu kemudian tidak berlari ke sana ke sini tetapi berkumpul di satu titik di sekitar penderita BPD tersebut. Itu salah satu sisi positifnya. Dan selain itu teman-teman, ya karena seorang penderita BPD itu adalah seseorang yang sangat rapuh gitu ya. Banyak kisah-kisah cinta, karya-karya seni tentang cinta, itu yang dibikin oleh seorang BPD. Kita bilang orang-orang yang sangat-sangat mellow gitu ya. Orang-orang yang mencari tentang cinta tidak bersyarat. Dan kemudian mereka tuangkan dalam sebuah karya seni. Yang bisa saja kemudian memberi pelajaran kepada dunia ini. Sedangkan NPD teman-teman, ya kita kan tahu juga ya. NPD itu kan punya keinginan untuk dihargai. Untuk selalu berada di pusat perhatian. Jadi kan kita juga harus akui bahwa banyak kok narsistik itu yang kemudian menjadi pemimpin organisasi. Menjadi pemimpin dunia, memimpin lembaga-lembaga gitu ya. Yang bisa saja lembaga-lembaga tersebut itu memberikan pengaruh kepada masyarakat gitu ya. Seorang narsistik tidak akan segan-segan mengeluarkan tenaga dan sumber daya dia untuk membangun sesuatu selama itu bisa memberikan spotlight kepada dia ya. Dan selain itu, ya kita juga tahu kan ya pasti bahwa banyak kok entertainer itu yang berjiwa narsistik. Kan gitu. Ibaratnya banyak sebenarnya penghibur-penghibur dunia ini yang adalah seorang narsistik gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah mereka-mereka yang narsistik ini mereka mampu menghibur dunia dengan talentanya mereka. Walaupun mereka menghibur dunia itu mungkin sebenarnya hanya untuk memuaskan keinginan dia supaya selalu berada di dalam spotlight. Ya, itulah teman-teman beberapa perbedaan antara BPD dan NPD yang semoga saja bisa membantu kalian memahami ketika kalian harus berinteraksi dengan mereka. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.